Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewan. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dan berdoa. Berdoa mulai. Oke, baiklah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berdoa ya. Sebelum pelajaran dimulai di sini Bapak cek dulu ya. Bapak tanya dulu kelas 82 apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar khususnya di bab 4 ya. Sebelum itu Bapak tanya dulu, di sini ada yang hari ini yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Sinta dan Naditya. Oh, Sinta sama Naditya. Oke, baiklah, tidak apa-apa. Jadi hari ini ya kita itu akan mulai masuk pembelajaran di bab 4. Yang mana di sini adalah materinya tentang ibadah sholat sunnah ya. Sebelum itu kalian lihat dulu tayangan ini ya, nanti boleh kalian tanggapi ya. Kalau ada yang pengen nanggap silakan kalian tanggapi. Ini ada video, ini Bapak ambil dari YouTube ya. Nah, nanti silakan kalian tonton. Sudah 1,5 bulan terakhir ini, warga di 7 kecamatan dan Kabupaten Sragen, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Semua warga yang biasanya airnya pahit, harus terus menyusut sehingga datang musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, warga lalu mencari air dan membersih mata air di sungai-sungai yang telah mengering. Air ini pun digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, hingga memasak. Warga terpaksa mencari air dengan cara seperti ini lantaran air bantuan dari pemerintah setempat kerap terlambat bahkan tidak datang. Sementara untuk membeli air, warga harus mengeluarkan uang Rp4.000 per jerigen dan menempuh perjalanan naik turun bukit. Lah telasnya teng sumber agung niku napa telas. Antene nggih teng belik ngoten iki. Nggih celak ngoten di tengah aja. Kalau mendetep berapa kali sehari berarti ini? Sinten ya? Nggih. Sinten nggih sepintu sekawan klenteng wis digam klenteng. Dia pakai niki. Ngoten. Warga berharap pemerintah setempat bisa segera memberikan solusi bagi warga yang mengalami kekeringan saat musim kemarau melanda. Belas desa yang berada di 7 kecamatan Kabupaten Lumajang juga mengalami krisis air bersih. Warga terpaksa menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci pakaian. Hal ini sudah terjadi sejak 1,5 bulan. Lantaran semua warga yang memiliki kedalaman 15 meter mengering. Untuk kebutuhan memasak dan air minum, akan mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Lumajang. Saya yang pinggir sungai itu 1,5 bulan. Kalau saya 1 bulan. Volume up. Kalau mandinya ke sungai, kalau di
dibaca ke sungai kalau buat masak tambah panduan. Iya, katanya kalau sekarang nggak datang, besok datang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kabupaten Lumajang menerjunkan 4 unit mobil tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter untuk menyuplai kebutuhan air bersih warga. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, ya. Itu kalian sudah nonton sebuah video. Kira-kira dari video tersebut ada yang pengen bersuara, berkomentar, silakan. Ya, silakan. Ya, siapa? Dari video yang Bapak lihat tadi, apa yang bisa kalian tanggapi? Ya, siapa? Ilham. Apa Ham? Kekeringan air daerah Lumajang. Kemudian yang lainnya? Ya, Raga. Kita harus menghemat air. Ada lagi yang lain? Yang lainnya ada lagi? Oke, mandi jauh-jauh harus pergi ke sungai dari video tadi, ya. Nah, oke. Jadi dari video ini semuanya benar, ya. Intinya tentang kekeringan, ya, kekeringan air. Kayak kalau dari video yang kita lihat tadi. Nah, adapun di sini, ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, nah ini, jadi materinya tadi adalah tentang sholat istisqa. Kemudian tujuan pembelajaran kita itu, yang pertama itu ya, yang pertama itu nanti kalian itu dapat menjelaskan pengertian, kemudian apa itu hukum dari sholat istisqa, kemudian apa dalil Al-Quran dan hadisnya tentang sholat istisqa dan hikmah, ya, atau manfaat dari sholat istisqa tersebut. Kemudian nanti ada tujuan yang kedua, tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian bisa mempraktikkan atau memperagakan tentang pelaksanaan sholat istisqa. Dan yang terakhir, kalian bisa menganalisis apa saja hikmah dari sholat istisqa. Itulah tujuan pembelajaran yang dapat kita harapkan pada pembelajaran hari ini, ya. Baiklah, untuk itu kita lihat dulu materinya biar kalian lebih paham lagi. Sekarang kelas 82, lihat ke papan tulis. Nah, ini pengertian dari sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu adalah, kalau biasa yang sering kita dengar itu adalah sholat meminta hujan. Nah, kalau dari video tadi apa kaitannya dengan video yang Bapak tayangkan dengan pengertian sholat istisqa? Ya, berdoa meminta hujan. Ya, tuh. Jadi sholat istisqa itu adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan ketika terjadi musim kemarau panjang atau kekeringan, ya. Mungkin kalau di Indonesia dulu pernah tahun 2015 yang Bapak alami itu lumayan 9 bulan atau 10 bulan kemarau, ya, sehingga memang sumber air itu sangat sulit untuk didapatkan, ya, sehingga banyak di kecamatan atau di kampung-kampung itu mereka berinisiatif untuk melaksanakan sholat istisqa di seluruh kecamatan ataupun di seluruh desa, seperti itu. Kemudian dalil. Nah, ini dalil Al-Qur'annya itu ada di surat Nuh ayat 10 dan 11 sampai 11, ya. Itu ada artinya, ya. Maka aku berkata kepada mereka,
mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu. Tuh. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa istighfar dan doa kepada Allah menjadi sebab turunnya hujan. Jadi istighfar itu artinya kita itu memohon pengampunan dari Allah. Kenapa kekeringan itu bisa terjadi? Ya, karena kembali lagi ke surat Ar-Rum tadi, kemungkinan itu terjadi karena perbuatan manusia. Mungkin karena dosa-dosa manusia atau kesalahan-kesalahan daripada manusia sehingga diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil hadisnya itu ya. Ada hadis Bukhari dan Muslim semuanya tuh. Untuk hukum melaksanakan sholat istisqa itu adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Karena kalau kita di SMP 4 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, pernah ikut kalian kita sholat istisqa di lapangan? Oh, belum masuk berarti? Ya, pernah. Waktu yang kemarau lumayan panjang, 5 bulan atau 6 bulan. Kita melaksanakan sholatnya di lapangan SMP Negeri 4 Prabomuli. Jadi hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Waktu pelaksanaannya kapan, Pak? Waktu pelaksanaannya itu apabila terjadi kekeringan atau kebutuhan yang mendesak akan turunnya hujan. Jadi dia tuh tidak terkait mungkin sholatnya pagi atau siang atau sore, ya, semuanya itu diperbolehkan, ya, seperti itu. Itu waktu pelaksanaannya. Kemudian tata cara pelaksanaan. Nah, ini. Jadi tata cara pelaksanaannya itu sholat istisqa ini mirip dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dia itu 2 rakaat, ya. Kemudian di rakaat pertama itu ada niat, ya. Ada niat. Nah, di rakaat kedua sama dengan sholat Id atau sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Itu di rakaat pertama ada 7 kali takbir. Kemudian di rakaat kedua ada 5 kali takbir. Jadi kan sudah niat, misalnya sudah niat tadi, ya. Nah, ini tuh, usolli sunatal istiqa rakaataini mustaqbilal kiblati imaman. Kalau imam, kalau kalian makmuman lillahi ta'ala, ya. Aku berniat sholat sunnah istisqa 2 rakaat sebagai makmum karena Allah ta'ala. Nah, setelah membaca niat ini kemudian takbir, itu sudah dihitung 1 kali, Allahu Akbar. Selama kita bersedekap itu membaca tasbih, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cak kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu, ya. Kemudian yang ketiga itu membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Di sini disunahkan membaca surat Al-A'la ataupun surat Al-Ghasiyah. Tapi kalau kedua surat ini belum hafal, boleh surat-surat pendek yang lainnya. Yang keempat, tata cara pelaksanaan. Yang keempat itu setelah sholat imam menyampaikan khutbah. Jadi sama, ya, dengan sholat Idul Fitri Adha, ada khutbahnya setelah melaksanakan sholat itu. Nah, dalam khutbah imam memperbanyak istighfar, doa dan mohon turunnya hujan. Jadi di khutbah pertama itu khotib itu menyampaikan istighfar itu sebanyak 9 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sampai 9 kali. Nanti di khutbah yang kedua itu sebanyak 7 kali, ya. Selanjutnya disunahkan mengubah posisi selendang atau pakaian bagian atas sebagai simbol perubahan keadaan. Nah, di situ ada nanti misalnya imam khotib, ya, naruh selendangnya di sebelah kanan, nanti dipindahkan ke sebelah kiri, ya. Seperti itu nanti kita jelaskan, ya.
adab dan sunnah. Nah ini sholat istisqa ini dia memang berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Jadi kalau sholat istisqa ini ada yang namanya berpuasa 3 hari sebelum pelaksanaan sholat. Makanya sholat istisqa itu tidak bisa secara dadakan. Jadi memang harus direncanakan. Ya misalnya tanggal berapa, misalnya tanggal 2 Oktober nanti mau sholat istisqa, artinya 3 hari sebelum tanggal 2 atau 3 Oktober itu kita disunahkan untuk berpuasa. Seperti itu. Kemudian memperbanyak istighfar, sedekah dan doa. Kemudian mengajak seluruh masyarakat termasuk anak-anak dan orang tua. Pelaksanaannya di mana Pak? Pelaksanaannya di lapangan atau di halaman luas ya. Nah, hilang. Ya. Oke, terima kasih sudah. Jadilah dulu. Nah, sekarang kita praktikan, kita demonstrasikan cara pelaksanaan sholat istisqa ini, namun kita ke musola sebentar. Ya, oke, silakan kita menuju musola. Ya. Ya. Langsung ke musola. Itu sudah Bapak buka musola tuh. Ya, langsung ke musola, tinggalkan semua ada Bapak, kecuali tas-tasan tinggal ke bawah ya, Bapak kunci. Ya. Apa? Ya cepatlah. Cepatlah, itu muksid. Seluruhnya silakan berdiri. Renal, bertegak. Tidak apa-apa, kan praktek. Sudah ya, posisi rapat dan luruskan barisan. Ya. Sudah, kita mulai praktik sholat istisqa, mulai dari niat sampai rakaat kedua ya. Untuk niatnya nanti usolli sunatal istisqa rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Bisa kan? Oke, coba sama-sama. Usolli sunatal istisqa rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Oke, ya. Jadi kamu sebagai makmum. Kita mulai ya. Misal imam di depan nanti ya. Itu misal imam di depan usolli sunatal istisqa rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalian juga mengikuti, coba. Kuat-kuat. Usolli sunatal istisqa Allahu Akbar. Nah, 7 kali takbir. Coba baca tasbih. Subhanallah, Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallah. Allah, terus sampai 7 kali takbir. 2 kali. Baca lagi. Subhanallah. Terus 3 kali takbir di jalan ke, tidak apa-apa, di jalan ke. Iya, bawa bah ini dikeliling ke, masuk apa tuh caranya. Nah, kan jadi lemak kan. Nah, iya. Ah, ya. Di jalan ke. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah. Sudah berapa kali takbirnya?
Baru 5. Nah, berarti 2 kali takbir lagi ya. Lanjut zikir tasbih. Allah. Dari situ. Dah, 7 kali takbir ya, setiap bersedekah membaca tasbih. Begitulah sampai ruku sama bacanya dengan ruku salat wajib, sujud duduk di antara 2 sujud, tahiyat akhir sama dengan bacaan salat Idul Fitri ataupun bacaan salat wajib, salat 5 waktu ya. Oke. Kalau sudah paham, nanti setelah ini kan nanti bangun dari ruku rakaat kedua lanjut lagi 5 takbir. Sudah paham semuanya? Paham. Oke, sekarang silakan duduk semuanya, silakan duduk, tidak apa-apa. Kita praktek ke khutbah ya. Jadi kan di sholat istisqa itu ada yang namanya khutbah. Jadi setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian imam naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah ya, menyampaikan khutbah itu. Nah, ada yang mau membacakan khutbahnya? Coba Renal, silakan. Untuk praktik supaya nanti lancar ya. Ya. Yang lainnya disimak ya. Jadi khutbah ini masuk dalam rakaat salat juga. Jadi kita tidak boleh ngomong, tidak boleh berkata-kata, tidak boleh ngobrol. Silakan Renaldi. Ya, Arabnya dari awal. Nah, dari sini. Oke. Apa? Silakan. Live mode. Astagfirullahaladzim. Bluetooth mode. Benar. Bluetooth connected. Benar. Nah, jom. Astaghfirullahaladzim allazina nayu illazihu dah bisa Pak. Arabnya nggak bisa. Ya langsung ke ini. Hadirin sekalian, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para hadirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebagian dinyatakan dalam firman-Nya, Innahu kana bikurahim. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Dan berulang kali dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah Maha Rahmat dan Maha Rahim. Ini semua adalah garansi dari Allah bahwa Allah akan memberikan aneka nikmat pada para hambanya yang dikehendaki dengan berbagai kenikmatan yang tak mungkin bisa dihitung jumlahnya. Seperti dinyatakan dalam Al-Quran, wa inna ta'du inni matallahi la tuhdun. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tak mungkin bisa menuntaskannya. Akan tetapi, mengapa kita lihat banyak sekali orang-orang yang ditampakkan kesengsaraan? Mengapa kita lihat di sekeliling kita banyak yang tertimpa musibah? Dan mengapa saat ini kita mendapat hujat yang biasanya telah membasahi bumi kita, mengairi sungai-sungai kita, menjadi minuman bagi tanaman, ternak dan kita sendiri? Untuk menjawabnya, marilah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekalian tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dinugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum ini mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Ayat di atas adalah menjelaskan bahwa memang pada dasarnya Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang.
sehingga senantiasa memberikan aneka nikmatnya kepada para hambanya. Namun demikian, apabila kemudian hamba-hamba tersebut menuntaskan nikmatnya, melakukan berbagai maksiat, melakukan aneka kezaliman yang kesemuanya dilarang Allah, maka saat itulah Allah kemudian berubah dari asalnya memberi nikmat berubah menjadi memberi hukuman. Bukan Allah yang berubah menjadi tidak penyayang, tetapi manusia itu sendirilah yang berubah menjadi sosok yang tak layak disayangi Allah. Akhirnya, sesuai firman tersebut, Allah akan memberi berbagai kesulitan dan kesengsaraan kepada manusia. Karena itulah, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum min roh. Tentang air hujan, Iman Ibnu. Oke, kita singkat dulu ya. Oke. Biarlah, tar dulu. Jadi di terakhir di khutbah pertama sama ya, seperti sholat Jumat. Tidak ada, sudah paham semua ya? Oke. Kalau sudah paham semua, selanjutnya kita diskusi ya, kerja kelompok, yang mana kelompoknya tadi sudah Bapak bagi. Nanti kalian silakan berkelompok, duduk sesuai kelompok kalian masing-masing. Nanti akan Bapak kasihkan lembar kerja ya. Nanti kalian isi, kalian diskusi dengan kelompok kalian. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Kalau sudah selesai, nanti seluruh kelompok itu semuanya satu persatu kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok-kelompok tersebut ya. Paham semuanya? Paham. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, baiklah 82. Sekarang kita diskusi. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita bentuk. Di sini silakan nanti kalian diskusikan hasil diskusi kalian. Kalian tuangkan di dalam lembar kerja yang akan Bapak bagikan sekarang ya. Tuh, sesuai kelompoknya masing-masing. Prestasi Pak. Iya. Kelompok 1 mana? Ini. Kelompok 2? Ini Pak. Ini. Kamu jawabnya ini. Kelompok 3 di depan. Makasih Pak. Kelompok 4 terakhir. Ya. Ya. Oke, silakan kalian diskusi, kalian kerja kelompok. Panggil Pak. Iya, silakan. Iya, yang Yang ini Pak. Oke, waktunya Bapak kasih waktu 5 menit ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Nanti kalau sudah semua, kita giliran satu kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan diskusi. Ya, apa nak? Ya, ditulis nama kelompoknya, ditulis. Silakan ditulis nama kelompoknya. Ya. Ya. Bisa ya? Ya, ditulis dulu nama kelompoknya seluruhnya. Kelompok 4 ada 8 tadi ya. Ya, ditulis semua nama kelompoknya. Ya, silakan nanti diskusikan. Itu ada hikmah melaksanakan sholat istisqa. Jadi kalian diskusikan apa saja bagian-bagian daripada itu. Soalnya sudah ada di lembar kerja ini. Ya, sudah ada. Silakan kalian kerjakan. Ya, sudah ya. Nama kelompoknya dibuat dulu. Ya, sudah.
Ya, sudah semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Dah. Kelompok 2 sudah? Dah. Kelompok 3? Kelompok 3 sudah? Oke, dikit lagi. Kelompok 4 selesai? Belum. Iya, kita tunggu 2 kelompok lagi ya. Oke, ya, waktunya 2 menit lagi ya. Bapak harap kalian bisa memanfaatkan waktu. Iya. Sudah ya ini. Oke, nanti silakan maju seluruhnya nanti ya. Perwakilan atau boleh 2-3 nanti yang nyampaikan hasil diskusi kalian. Ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, 3 sudah ya. Kelompok 2, dikit lagi. Kelompok 4 sudah. Kita tunggu kelompok 2 lagi. Sedikit lagi. Ya. Oke, sudah semua ya? Sudah. Oke, sekarang kelompok mana yang pengen duluan? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Yang lainnya silakan perhatikan, disimak, nanti boleh kalian memberikan tanggapan ke kelompok 1. Silakan baris ngadap ke kawan-kawan. Ya, ke sini. Nah. Siapa yang pengen jadi moderatornya? Aku, Azarin. Atika, terus tuh Berin. Ya. Silakan kelompok 1. Kelompok lain disimak ya. Sangat dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aditya Putra Rampulu, Aditya Ramadhani, Afika Nur Karima, Agung Apriansyah, Alwan Tri Sultan, Anugrah Parhan, Azari Naira Veneza, Aziza Al-Fadilah, dan Beril Aska Dion Aramova. Kami akan mempresentasikan tentang jawaban kami. Ya, Mengingatkan manusia dalam ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan jawabannya Beril. Jawabannya yaitu 1. Ketergantungan mutlak. Salat istiqomah dilakukan ketika terjadi kekeringan sebagai bentuk pengakuan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menurunkan hujan dan tidak ada selainnya yang bisa dimintai pertolongan. 2. Tanda kerendahan hati. Umat Islam diharapkan mengenakan pakaian sederhana dan tidak berhias saat melaksanakan salat ini sebagai simbol kerendahan hati dan kesadaran akan kelemahan manusia di hadapan Allah. 3. Perubahan posisi selendang. Imam akan membalikan selendang dari pundak kanan ke kiri, dari luar ke dalam. Tidakkah simbiolis ini menunjukkan penyerahan diri, kerendahan hati, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya silakan dari. Apakah ada yang mau bertanya? Kalian mana kelompok 2, 3 dan 4? 3 siap. Sudah siap semua? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat duduk lagi kelompok 1. Ya. Langsung kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Ya, kelompok lain harap disimak.
Pahit apa benar? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin memprestasikan sholat istiqom. Nah, di sini ada Maura, Muhammad Ilham Sanjaya, Muhammad Fahri Saputra, Evan Reza Yudianto, Naura Daina Putri. Mursyid Al-Jabar, Maula Muhammad Mibzal. Nah, ini dia nama-nama atau yang kelompok yang ada anggota kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Nih, jawab. Kami ingin menjawab soal yaitu mempererat ukhuwah umat Islam melalui doa bersama. Silakan Ilham. Jawaban, umat Islam bersama-sama menunjukkan ketergantungan total kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, yang memperkuat keimanan dan kesatuan. 2. Berdoa bersama saudara seiman, saling menguatkan dalam kebersamaan, meningkatkan rasa persaudaraan dan solidaritas. 3. Menghadapi musibah kekeringan secara bersama-sama melalui tindakan spiritual, menunjukkan bahwa umat Islam adalah satu tubuh. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, apa ya? Nah, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ingin bertanya? Udah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 4, ya silakan. Kelompok 4 silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yo. Ayai. Silakan kelompok 4. Yang lain kelompok 1, 2 dan 3 disimak. Perhatikan. Silakan kelompok 3. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memprestasikan tentang istisqaq. Kelompok saya terdiri dari perkenalkan nama saya Nugi Ahmad Prayoga. Perkenalkan nama saya Renaldi. Perkenalkan nama saya Novira. Perkenalkan nama saya Fadil Bara Pramsyam. Perkenalkan nama saya Rangga Albero. Perkenalkan nama saya Raga Permuda. Di sini kami akan menjelaskan Di sini kami akan menjelaskan tentang istiqo. Lima hadis sholat istisqa. 1. Sebagai peringatan terjadinya kekeringan dan musibah yang melanda adalah tanda bahwa ada dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Nomor 2, memohon ampunan. Dosa-dosa inilah yang menjadi penyebab ditahannya hujan oleh Allah. Salat istiqomah menjadi momen penting bagi umat Islam untuk bermusabah, introspeksi diri, dan memperbanyak istighfar, meminta ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. 3. Menguatkan ketergantungan pada Allah. Dengan kekeringan dan kebutuhan akan air, umat Islam diingatkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa untuk menurunkan hujan dan memberikan rahmat-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Sudah pas. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, kelompok terakhir ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok
kelompok 2. Mulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar jawaban kami. Sebelum itu kami memperkenalkan nama kami dulu. Perkenalkan, nama saya Fiska Adinda. Perkenalkan, nama saya Gadiza Gebicayani. Perkenalkan, nama saya Farel Juniansyah. Perkenalkan nama saya Ilham Al-Fatri. Perkenalkan, nama saya Dava Julianda. Langsung kami akan menjawabkan soal-soalnya. Silakan kalian analisis hikmah sholat istiqo di bawah ini, menumbuhkan rasa tawakal dan syukur. Jawaban, dengan satu, dengan cara berusaha maksimal dan ikhtiar. 2, dengan cara berdoa dan penuh keyakinan menerima ketentuan Allah dengan ikhlas meskipun belum terjadinya hujan, dan meningkatkan ibadah serta bersedekah agar lebih mendekatkan diri kepadanya sehingga hati menjadi lebih tenang karena kesadaran pada Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya. Oke, sekarang silakan kalian tetap duduk berkelompok. Tetap duduk tapi menghadap ke sana semua, ke arah kiblat semua, ya. Jadi buat barisan saja, barisan panjang karena kita akan melakukan asesmen, ya, penilaian di akhir materi. Ya. Silakan. Oke, baiklah. Jadi tadi kalian sudah diskusi dan semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, menurut Bapak sudah bagus semua, ya. Yang paling utama adalah kekompakan kalian dalam berkelompok dalam berdiskusi. Ya. Nah, di sini kan tadi ada 4 hikmah pelaksanaan sholat istisqa. Kelompok 1 tadi apa? Hikmahnya yang dibahas tentang apa? Kelompok 1 mengingatkan manusia akan ketergantungan terhadap Allah. Kelompok 2 apa tadi? Iya, tawakal dan syukur. Kelompok 3 mempererat ukhuwah Islamiyah melalui doa dan doa bersama. Kelompok 4 tentang Oke, benar, kelompok 4, ya. Sudah. Oke, ini sudah, ya. Tadi sudah Bapak lihat, ya, hasil diskusi kalian. Ya, sudah Bapak amati semuanya aktif, ya, mengikuti diskusi kelompok. Sekarang kita akan melakukan penilaian di akhir materi karena Bapak pengen melihat apakah tercapai tidak tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, soalnya tidak banyak, nanti bisa langsung kalian kerjakan di kertas itu, ya. Nanti ditulis nama kalian. Iya, satu orang satu, ya. Waktunya cuman 1 menit, ya. Tidak usah banyak-banyak, dikit-dikit disilang saja di mana bagian yang benar, ya, jawaban yang benar. Sunnah yang dilakukan untuk mengenalkan menjadi kepikiran jadi mengembangkan jatuh. Kita dengan kecepatan dengan kesadaran penuh kita menjawab. Nah, waktunya 2 menit dari sekarang. Mudah-mudah itu, tidak ada sulit. Dah. Silakan dikerjakan. Ada pena? Itu di kotak Bapak. Ada babi kok, Pak? Banyak. Diantar ya. Yo, ntar tunggu dulu meskipun sudah.
Apa? Belum dikumpul nanti. Sudah ya? Nah, sekarang kita bahas sama-sama, kita koreksi sama-sama ya. Sudah? Biarlah Bapak pinjam satu kayak. Ya. Sudah ya, nomor 1 kita bahas. Kalau benar nanti boleh dikoreksi, dicentang. Yang nomor 1, sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menurunkan hujan ketika terjadi musim kemarau panjang atau kekeringan adalah sholat sunnah. Ya, jawabannya adalah C. Benar semua? Nah, oke. Nomor 2, hukum melaksanakan sholat istisqa adalah ya, yang D, sunnah muakkadah. Betul? Betul. Nomor 3, kapan waktu pelaksanaan sholat istisqa? Iya, nomor 3-nya A ya. Nomor 4, berapa jumlah takbir? Iya, 7 kali. Yang terakhir, sholat istisqa dilakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkannya hujan ya. Sudah semua? Ya. Oke, kumpulkan kalau sudah di depan. Iya, maka sama-sama. Ya. Nah, udah usah bermain. Oke. Jadi setelah Bapak lihat dari hasil evaluasi tadi, dari penilaian tadi, hampir 99% semuanya benar ya. Jadi semuanya sudah memahami apa itu pengertian sholat istisqa, hukumnya apa, dalil Al-Qur'annya apa, dan hikmahnya juga apa ya. Artinya sudah tercapai semua untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita di pertemuan yang kedua ini ya, nanti kita di pertemuan ketiga akan membahas tentang sholat jenazah ya. Ya, sholat jenazah. Jadi nanti mohon dipersiapkan. Sebelumnya Bapak tanya, ada yang mau memberikan saran ataupun tanggapan terhadap proses pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Bagaimana perasaan kalian setelah ya perwakilannya ya, Ilham? Senang, gembira bisa belajar tentang istiqomah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ilham. Ya. Yang lain yang di belakang ada yang memberi tanggapan perasaannya belajar hari ini cak mano? Apakah ada perbedaan dari biasa-biasanya dengan hari ini? Lebih banyak pengetahuan. Oh iya. Terus tanggapan kalian gimana tentang pembelajaran Bapak? Apakah perlu ada yang nak diubah atau dipertahankan seperti inilah? Ya, sebenarnya rencananya seperti ini nak ya. Memang Bapak sudah diskusi dengan Bu Susi, dengan Bu Asia. Memang nanti insya Allah kita beli meja untuk ngaji. Jadi kemungkinan nanti setiap pelajaran agama itu, tapi tidak setiap pelajaran agama, kemungkinan kita memakai musola ya, seperti itu. Jadi sekali-sekali kita itu memang di ruangan ini, apalagi tentang praktik sholat ya, seperti itu. Oke, baiklah, kalau semuanya sudah senang, merasa senang, bahagia pada hari ini, untuk itu kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Mungkin ketua kelas bisa dipimpin dulu terlebih dahulu doa untuk pulang.
Silakan ketua kelas. Berdoa mulai.